Saya Uswatun Hasanah, NIM 61014180801 dalam mata kuliah Psikologi Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sikap atau attitude. Sebelumnya, pengertian sikap yaitu menurut Aronson dan kawan-kawan telah mendefinisikan sikap sebagai evaluasi abadi, positif atau negatif orang, objek, dan ide atau gagasan. Di sini kita dengan memahami hubungan antara sikap dan perilaku, kita dapat mencoba membantu lebih banyak orang untuk menikmati manfaat medis dan psikologis dari partisipasi dan penonton dalam olahraga. Pemahaman tentang cara perubahan sikap sangat berharga dalam membantu kita meningkatkan partisipasi olahraga dan motivasi para atlet. Selanjutnya, sifat sikap. Sifat sikap dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan struktural. Pendekatan fungsional yaitu suatu pendekatan untuk memahami sikap dengan melihat bagaimana kita memiliki dan mengadopsi suatu sikap untuk membantu kita. Yang kedua, pendekatan struktural yaitu suatu pendekatan untuk melihat pada faktor-faktor berbeda yang membentuk sikap. Selanjutnya yaitu pendekatan fungsional dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi adaptif, fungsi yang melibatkan kegunaan dari sikap tertentu dan membantu mencapai tujuan kita. Yang kedua, fungsi pengetahuan, yaitu fungsi yang mengacu pada fakta bahwa memiliki sikap membuat dunia menjadi tempat yang lebih sederhana dan lebih dapat diprediksi. Misalnya, kita mungkin memiliki pandangan yang positif secara universal tentang olahraga, terlepas dari sifat olahraga yang berbeda dan konteks di mana olahraga tersebut berlangsung. Sikap seperti itu kemudian membebaskan kita dari urusan rumit membuat penilaian moral tentang perincian seperti keamanan, politik, dan lain-lain. Yang selanjutnya, fungsi pertahanan ego, yaitu fungsi yang dapat menyangkut fakta bahwa kita dapat mengadopsi sikap untuk membantu melindungi diri kita dari perasaan yang sulit atau menyakitkan. Misalnya dalam suatu cara anak-anak dapat mempertahankan diri dari perasaan terhina yang mereka alami dalam pelajaran olahraga adalah dengan sikap sangat negatif terhadap semua orang. Orang-orang yang kebanggaannya menderita setelah kalah dalam olahraga mungkin juga mengadopsi sikap defensif. Misalnya, saya tidak terganggu, saya tidak suka dengan bola basket. Selanjutnya, pendekatan struktural yaitu dibagi menjadi tiga lagi. Komponen kognitif terdiri dari seluruh kognisi yang dimiliki seseorang mengenai objek sikap tertentu, fakta, pengetahuan, dan keyakinan tentang objek. Yang kedua, komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap objek, terutama penilaian. Selanjutnya, komponen konatif atau perilaku terdiri dari kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu objek. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengukur sikap? Yaitu yang pertama menggunakan skala Likert. Likert mengembangkan cara paling sederhana menjadi cara paling umum untuk mengukur sikap. Dimulai dari kita menghasilkan pernyataan positif dan negatif dalam jumlah yang sama tentang apapun yang kita ukur sikapnya. Pernyataan ini dapat menyangkut keyakinan, perasaan, dan perilaku. Di sini orang-orang diminta untuk menanggapi pernyataan tersebut. Biasanya dalam skala itu ada 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Yang selanjutnya, skala diferensial sematik menurut Osgood dan kawan-kawan. Skala tersebut yaitu mengembangkan prosedur alternatif untuk pengukuran sikap secara langsung. Maksudnya di sini tuh untuk menyiapkan skala diferensial sematik, pertama-tama tuh harus memikirkan sejumlah kata dengan arti berlawanan yang dapat diterapkan untuk mendeskripsikan subjek tes. Biasanya ada 7 poin di antara setiap pasangan kata.
Di sini tugas responden adalah memilih titik di antara dua ekstrim yang paling menggambarkan perasaan mereka. Sedangkan menurut Kenyon, mengembangkan skala diferensial sematik yang disebut attitude toward physical activity untuk mengukur positif perasaan orang tentang olahraga dan olahraga. Di sini menggunakan 8 pasang kata yang berlawanan, mengacu pada berbagai jenis aktivitas fisik dan berbagai fungsi aktivitas fisik. Selanjutnya, Sisik Thurston. Thurston mengembangkan pengukuran sikap yang kompleks. Skala Thurston ini menyerupai skala Likert yang muncul sebagai rangkaian pernyataan yang respondennya memilih tanggapan berdasarkan seberapa dekat mereka setuju dengan pernyataan tersebut. Skala Thurston digunakan untuk mengetahui seberapa positif atau negatif setiap pernyataan dalam suatu skala. Jadi di sini tuh bukan hanya apakah pernyataan itu positif atau negatif. Dicapai dengan memiliki panel juri, setidaknya 50-100, menilai setiap pernyataan untuk kepositifan atau negativitas. Keuntungan dari hal ini adalah ketika kita menjumlahkan skor seseorang, kita dapat membebani pernyataan yang sangat positif dan sangat negatif lebih banyak daripada hanya pernyataan yang agak positif. Untuk selanjutnya, hubungan antara sikap dan perilaku olahraga. Di sini ada 3, yaitu teori tindakan beralasan, misalnya teori yang menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku dalam tindakan manusia. Yang kedua, teori perilaku terencana tentang kontrol perilaku yang dirasakan. Yang ketiga, model transteoretikal, yaitu yang membantu memahami proses yang digunakan orang untuk melakukan dan mempertahankan perilaku olahraga. Selanjutnya, bagaimana strategi mengubah sikap orang terhadap olahraga? Itu di sini kita ada disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah sensasi tidak menyenangkan yang kita alami ketika sikap yang kita pegang bertentangan dengan situasi atau niat saat ini. Jadi misalnya kita mungkin percaya bahwa sangat penting untuk berolahraga setidaknya 3 kali seminggu. Tetapi kita mungkin tidak dapat berolahraga untuk minggu depan, mungkin karena kita berlibur atau bekerja sangat keras. Keyakinan dan niat tidak cocok sehingga kita akan mengalami disonansi. Kita dapat menangani disonansi ini dengan 2 cara, baik dengan cara mengubah perilaku, yaitu memutuskan untuk berhasil, atau dengan mengubah sikap. Kita mungkin menggunakan salah satu dari jumlah rasionalisasi untuk mengubah sikap kita. Yang selanjutnya, teori persepsi diri menurut Bem mengemukakan bahwa teori persepsi diri yaitu pendekatan yang sangat berbeda terhadap perubahan sikap. Bem mengusulkan bahwa sikap kita ditentukan oleh perilaku kita. Contohnya, karena saya makan roti coklat, maka saya pasti suka roti coklat. Implikasi dari hal ini adalah kita dapat mengubah sikap kita sendiri terhadap olahraga menjadi lebih baik jika kita lebih banyak berpartisipasi, dan kita dapat mengubah sikap orang lain jika kita dapat membujuk mereka untuk berpartisipasi. Jelasnya, jika seorang memiliki sikap anti olahraga yang kuat, kecil kemungkinannya kita akan berhasil membujuk mereka untuk berpartisipasi. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, dalam pemahaman tentang sikap dapat membantu kita mengembangkan sikap sehat terhadap olahraga pada anak-anak dan juga membantu mengubah sikap menjadi lebih baik pada orang dewasa. Pengaruh terpenting pada sikap kita terhadap olahraga berasal dari pengalaman dan observasi langsung. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan pengalaman olahraga yang positif dan mendorong serta menghargai upaya mereka. Sikap masyarakat terhadap olahraga sangat erat kaitannya dengan keikutsertaannya dalam olahraga.